Bab 1512. Aku bercanda. Di arena, tangan kanan warrior yang mengepal perlahan setelah mendengar itu. Warrior yang melihat ke arah sumber suara dan melihat seorang pria berjubah hitam bersandar di dinding tidak jauh. Pria itu tidak lebih dari 30 tahun, mengenakan jubah hitam, dengan senyum tipis di wajahnya, membuat orang merasa seperti anak kecil. Warrior yang melirik dan berkata, "Aku yakin, aku tidak mengenalmu." "Tidak apa-apa." Pria berjubah hitam itu tersenyum dan berkata, "Aku hanya perlu mengenalmu." Setelah berbicara, dia melihat sekeliling dan berkata, "Kita tidak bisa membunuh orang di sini, ganti tempat." Warrior yang saling melirik, "Bagaimana jika aku tidak mau?" Seulas senyum tersungging di sudut mulut pria berjubah hitam itu. "Aku kira, kamu pasti tidak ingin orang tahu keberadaan kamu, kan? Misalnya, paviliun perang dan sekte kaisar, kedua kekuatan." Warrior yang memandang lama pihak lain, lalu berkata, "Oke, kalau begitu mari kita pindah tempat. Ikuti aku." Setelah pria berjubah hitam selesai berbicara, sosoknya bergerak dan menghilang langsung di tempatnya. Warrior yang bergetar dan segera mengikuti. Segera, keduanya meninggalkan kota ratusan formasi dan datang ke kedalaman gunung di luar kota ratusan formasi. Pria berjubah hitam itu berhenti, lalu menoleh ke arah warrior yang, "Penasaran kenapa aku tahu tentangmu, kan?" Warrior yang mengangguk dan berkata, "Aku sangat penasaran." Pria berjubah hitam itu melambaikan tangan kanannya, dan sebuah potret muncul tidak jauh dari warrior yang, dan orang yang dilukis di atasnya adalah dia. Warrior yang memandang pria berjubah hitam itu, "Siapa yang menggambarnya?" Pria berjubah hitam itu tersenyum, "Melanie Mo." "Melanie Mo." Mata warrior yang sedikit menyipit, "Anak cewek ini lagi, anak cewek ini ingin membunuhnya seperti orang gila." Pria berjubah hitam itu melirik warrior yang, lalu berkata, "Bunuh kamu, tidak hanya bisa mendapatkan benda spiritual, tetapi juga bisa masuk tanah suci kultivasi klan Phoenix Suci. Aku sekarang tingkat dewa lanjutan. Jika aku bisa masuk untuk berlatih, akan ada peluang besar untuk mencapai alam yin yang. Godaan ini tidak bisa aku tolak. Jadi, aku mengambil tugas ini." Berbicara tentang ini, dia berhenti dan berkata lagi, "Kamu pasti sangat terkejut mengapa aku dapat menemukanmu. Alasannya sangat sederhana, ketika kamu pertama kali datang ke dunia besar, kamu pasti datang ke kota ratusan formasi ini terlebih dahulu untuk pergi kemana saja. Jadi, aku sudah berjongkok di sini sejak lama." "Benar saja, kamu benar-benar datang. Jadi begitu." Warrior yang mengangguk, "Aku belum pernah melihat seseorang yang begitu ingin mati." "Ingin mati?" Pria berjubah hitam itu tertawa dan berkata, "Warrior yang, kamu memang mampu menembus dunia besar, tapi jangan bilang kamu benar-benar membunuh 5 master alam reinkarnasi." Warrior yang memandang pihak lain, "Jika benaran." Sebuah seringai muncul di sudut mulut pria berjubah hitam itu. Warrior yang, "Kamu bercanda. Bunuh 5 alam reinkarnasi. Kamu setengah dewa lanjutan. Konyol. Jangan bicara tentangmu, bahkan jika si pengembara terlahir kembali, dia tidak akan pernah mampu membunuh 5 master alam reinkarnasi dengan kekuatan setengah dewa lanjutan. Kalau tidak salah, seseorang pasti membantumu, seperti istana alam baka itu, kan? Bukankah kamu akan tahu jika kamu mencobanya?" Warrior yang berkata dengan suara rendah, "Tentu saja aku harus mencoba." Pria berjubah hitam suaranya terdengar, sebuah tombak panjang muncul di tangannya, dan detik berikutnya, pria bertombak itu menembak ke arah warrior yang cepat.
sangat cepat. Sebelum warrior yang kembali sadar, tombak itu menikam tepat di dada warrior yang. Bang! Dengan suara teredam, warrior yang terlempar ke belakang beberapa meter. Setelah berhenti, warrior yang melihat ke dadanya, di dadanya ada bekas senjata, dan kulitnya robek. Warrior yang menatap pria berjubah hitam itu dan berkata, memang ada kemampuan. Pria berjubah hitam itu memandang warrior yang, matanya berangsur-angsur menjadi serius, tubuh yang kuat, ayo, terima tombak aku. Suaranya terdengar, naik langsung ke langit. Di udara, awan gelap besar tiba-tiba muncul di langit yang semula tenang, dan kemudian, di awan gelap, guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya menyambar. Tembakan petir. Di udara, suara pria berjubah hitam tiba-tiba terdengar, dan kemudian, dia memegang tombak di tangannya dan menikam warrior yang di bawah. Tusuk. Suara guntur dan kilat yang tajam tiba-tiba bergema di lapangan, dan kemudian, tombak panjang melesat ke arah warrior yang di bawah seperti sambaran petir. Energi yang terkandung di dalamnya sangat menakutkan, dan ruang yang dilewatinya bahkan bergetar, seolah-olah tidak tahan dengan kekuatan guntur dan kilat. Dari bawah melihat gemuruh sambaran senjata, warrior yang mengangguk kecil, harus diakui, kualitas jenius dunia besar masih sangat bagus, dan kekuatan pria berjubah hitam ini juga sangat kuat. Bisa dikatakan bahwa lelaki berjubah hitam ini meskipun hanya dewa lanjutan, lawannya tidak lebih lemah dari master alam yin yang. Alasan mengapa orang berani datang kepadanya bukan karena mereka bodoh, tetapi karena mereka percaya diri dan punya keyakinan. Menarik kembali pikirannya, pedang warrior yang langsung ditebas. Weng! Dengan suara dengungan pedang, sebuah pedang energi menembus udara dan langsung menghantam tombak guntur dan kilat. Bang! Begitu keduanya bersentuhan, mereka meledak dengan hebat, dan seluruh langit bergetar hebat pada saat ini, tetapi energi pedang warrior yang tidak hilang, dan kecepatannya tidak berkurang ke arah pria berjubah hitam di langit. Di langit, melihat petirnya sendiri dipatahkan, wajah pria berjubah hitam itu sedikit berubah. Pada saat ini, dia tahu bahwa dia telah meremehkan warrior yang. Sebelum dia bisa memikirkannya lagi, dia memegang tombak di tangannya dan membantingnya di depannya. Bang! Energi pedang warrior yang langsung meledak, dan kali ini warrior yang muncul di depan pria berjubah hitam itu, kali ini bukan menggunakan ilmu menebas langit menarik atau reinkarnasi pedang, hanya sebuah tusukan ke depan yang sederhana. Ketika pria berjubah hitam melihat warrior yang menusuk dengan pedang, dia tanpa sadar mengangkat senjatanya dan memblokirnya. Namun, ketika senjatanya hendak mengenai pedang di tangan warrior yang, pergelangan tangan warrior yang sedikit berputar, dan pedang itu miring ke sisi, langsung ditikam di bawah ujung tombak pria berjubah hitam itu. Dentang! Dengan suara nyaring, tombak panjang di tangan pria berjubah hitam itu ditarik keluar, dan kemudian warrior yang menikam ke depan, mengarahkan ujung pedangnya langsung ke dada pria berjubah hitam itu. Pria berjubah hitam itu terkejut, tetapi untungnya, dia tidak bereaksi perlahan, dia berbalik dengan tergesa-gesa, dan menghindari pedang yang mematikan. Namun, pedang warrior yang masih melewati bahunya. Saat pedang melewati bahunya, warrior yang memanfaatkan situasi tersebut. JSS. Seluruh lengan pria berjubah hitam itu terlempar keluar. Tapi pria berjubah hitam itu langsung melintas dan muncul ribuan kaki jauhnya. Warrior yang melirik pihak lain dan berkata, reaksinya sangat cepat. Dalam 2 detik sekarang, jika reaksi pihak lain sedikit lebih lambat, pihak lain akan mati. Namun, reaksi pihak lain sangat cepat dan dia tidak memberinya kesempatan untuk membunuhnya dengan satu pedang.
Di kejauhan, pria berjubah hitam itu memandang warrior yang satu pedang penghancur semua metode yang hebat, kamu. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba menghilang di tempat, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan pria berjubah hitam. Pria berjubah hitam itu ngeri dan meninju ke depan dengan satu-satunya tangannya. Bang! Dengan suara ledakan, pria berjubah hitam itu terlempar ribuan meter jauhnya, dan tepat saat dia berhenti, warrior yang muncul di depannya, dan kemudian sebuah pedang diletakkan di antara alisnya. Pria berjubah hitam itu membeku. Selain kamu, apakah ada orang lain yang datang mencariku? Tanya warrior yang. Pria berjubah hitam itu menatap warrior yang, dan segera, ekspresi mencela diri sendiri muncul di sudut mulutnya. Melanie mau mengatakan bahwa kekuatanmu hanya rata-rata, hehe. Rata-rata. Tentu saja, aku juga salahkan diri sendiri. Salahkan diri sendiri karena tidak punya otak. Salahkan diri sendiri karena serakah. Salahkan diri sendiri karena terlalu percaya diri. Mau hidup? Tanya warrior yang tiba-tiba. Pria berjubah hitam itu terkejut sejenak, lalu gembira, dan kemudian saat ini. JSS. Kepala pria berjubah hitam itu langsung terlempar keluar. Warrior yang mencabut pedangnya dan berkata pelan, "Aku bercanda." Setelah berbicara, warrior yang bergerak dengan tangan kanannya, dan cincin penyimpanan di tangan pria berjubah hitam itu terbang ke tangannya, lalu berbalik dan pergi. Kejadian kali ini membuat warrior yang mengerti satu hal, yaitu klan Phoenix Suci tidak pernah menyerah untuk membunuhnya. Meski alasan utamanya adalah Melanie Mo, pasti ada klan Phoenix Suci di baliknya. Selain klan Phoenix Suci, ada juga paviliun perang dan sekte kaisar. Dua kekuatan ini pasti juga mencarinya. Apakah perlu mengubah penampilan? Seperti menyamar. Ide itu muncul di benak warrior yang, tetapi dengan cepat dibantah oleh dirinya sendiri. Karena kali ini, bahkan jika pihak lain tidak datang kepadanya, dia masih akan menemukan pihak lain. Selain itu, dia tidak ingin menjadi begitu pengecut. Dia hanya ingin dunia tahu bahwa aku ada di sini, apa yang bisa kalian lakukan padaku. Warrior yang melirik cincin penyimpanan pria berjubah hitam itu. Di antara mereka, ada cukup banyak barang lain, tetapi tidak ada yang menarik baginya, termasuk tombak. Meskipun sangat bagus, dibandingkan dengan tutup peti mati dan leluhur pedang, itu hanya 108.000 mil jauhnya. Untungnya, ada hampir 200.000 batu kristal suci di dalamnya. Ketika dia datang ke dunia besar, batu kristal suci diserahkan kepada putri kaisar dan yang lainnya, jadi batu kristal suci ini masih sangat penting baginya. Warrior yang tidak segera kembali ke kota ratusan formasi, tetapi menemukan tempat untuk mulai memulihkan energi spiritual. Di dunia besar ini, dia harus menjaga dirinya dalam performa terbaik setiap saat. 1 jam kemudian, warrior yang bangun dan kembali ke kota ratusan formasi, dan ketika dia datang ke gerbang kota, dia tiba-tiba berhenti. Dia melihat sekeliling, ekspresinya menjadi dingin. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di lapangan, "Tuan Siluman Pedang Darah, paviliun perang kami telah bekerja keras untuk menemukanmu." Suaranya terdengar. 5 pendekar hitam muncul dari udara di sekitar warrior yang. Ini semua master alam Yin Yang. Bersambung.